Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Rasidi dengan NIM 052875341. Saya dari Program Studi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta mengajak kita semua untuk berdiskusi mengenai isu yang diangkat. Bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai bangsa. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan. Tapi, di era globalisasi seperti sekarang ini, tantangannya menjadi semakin besar. Bahasa asing yang mendominasi, terutama di dunia digital dan akademik. Berikut beberapa lensa penelitian yang dapat mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat diplomasi dan ilmu pengetahuan. Contohnya, pada konferensi internasional ICIS, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pidato menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa kita telah sampai ke panggung dunia. Bahkan, banyak mahasiswa asing dari berbagai negara yang datang ke Indonesia hanya untuk belajar bahasa dan budaya kita. Artinya, bahasa Indonesia memiliki daya tarik global. Tetapi, di balik itu semua, kita juga memiliki tantangan besar. Generasi muda seringkali lebih nyaman menggunakan bahasa asing atau campuran dalam percakapan sehari-hari. Media sosial juga penuh dengan bahasa gaul yang kadang mengamburkan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita tidak hati-hati, bahasa Indonesia bisa kehilangan wibawanya di negeri sendiri. Langkah konkret yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah sudah membuat banyak regulasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia. Kedua, kampus dan sekolah bisa mengadakan lomba menulis debat dan pelatihan bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA). Ketiga, kita sebagai generasi muda bisa memulai dari hal yang sederhana. Gunakan bahasa Indonesia dengan bangga di media sosial. Buat konten kreatif berbahasa Indonesia. Ikut gerakan bulan bahasa dan kegiatan literasi. Peran ICIS dan internasionalisasi bahasa. ICIS merupakan contoh nyata bagaimana bahasa Indonesia bisa tampil di forum internasional. Banyak dosen dan peneliti dari luar negeri yang tertarik dengan pemikiran Islam moderat di Indonesia yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa bahasa kita bisa menjadi jembatan untuk membangun peradaban dunia. Intinya, bahasa Indonesia bukan hanya menjadi milik kita, tetapi juga bisa menjadi milik dunia. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan bahasa Indonesia. Carilah generasi yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negeri orang. Karena dari bahasa kita bisa membangun bangsa.